Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Akidah, Akhlak, dan Pembelajarannya dengan dosen pengampu Bapak Nimal Faiz MPDI. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengaruh akidah dalam pembentukan akhlak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu yang pertama, saya Elok Melika, kedua, Syamsun Kawakibu Fuqaha, dan yang ketiga, Wasinatur Rohmah. Saya akan menjelaskan tentang materi akidah. Akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan. Sedangkan menurut terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan tepat, yang tidak ada keraguan lagi bagi orang-orang yang meyakininya. Sedangkan tujuan dari akidah adalah percaya kepada hal-hal gaib, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta. Percaya kepada malaikat-malaikat, percaya kepada wahyu, dan percaya kepada hari akhir. Juga percaya akan adanya surga dan neraka. Kemudian percaya kepada qada dan qadar atau ketentuan takdir yang Allah telah berikan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian dari akhlak. Jadi, akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berasal dari bahasa Arab yang berarti perangkai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan secara istilah, akhlak ini merupakan tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Sedangkan hubungan akidah dan akhlak dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dari segi objek pembahasannya. Jadi di sini akidah membahas tentang Tuhan baik dari segi zat sifat dan perbuatan, kepercayaannya dan keimanan yang kuat kepada Tuhan. Untuk yang kedua yaitu dari segi fungsinya. Akidah menghendaki agar seseorang yang bertauhid meniru dan mencontoh subjek yang terdapat dalam rukun iman. Ini akan saya jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi akidah dalam pembentukan akhlak. Menurut di sini ada 3 alirannya, yaitu menurut aliran nativisme, aliran empirisme, kemudian aliran yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang pertama yaitu menurut aliran nativisme, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam, yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Kemudian menurut aliran empirisme, bahwa faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu faktor lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Aliran yang ketiga ini tampak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dipahami dari surat An-Nahl ayat 78. Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa manusia memiliki potensi yang dididik, yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati sanubari. Potensi tersebut harus disyukuri dengan cara mengisinya dengan ajaran dan pendidikan. Namun, menurut Hamzah Yakub, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak dan moral pada prinsipnya dipengaruhi dan ditentukan oleh 2 faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor intern adalah faktor yang datang dari diri sendiri, yaitu fitrah yang suci yang merupakan bakat bawaan sejak manusia lahir dan mengandung pengertian tentang kesucian anak yang lahir dari pengaruh-pengaruh luarnya, di antaranya yaitu 1. Insting atau naluri, 2. Kebiasaan, 3. Keturunan, 4. Keinginan atau kemauan keras, 5. Hati nurani.
Adapun faktor ekstern adalah faktor yang diambil dari luar yang mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia, yaitu 1. Lingkungan, 2. Pengaruh keluarga, 3. Pengaruh sekolah, dan 4. Pendidikan masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan pembentukan akhlak. Menurut Ali Abdul Halim Mahmud, tujuan pembentukan akhlak setidaknya memiliki tujuan, yaitu 1. Mempersiapkan manusia yang beriman yang selalu beramal soleh. 2. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam. 3. Mempersiapkan insan beriman dan soleh yang bisa berinteraksi secara baik dengan sesamanya, baik dengan orang muslim maupun non-muslim. 4. Mempersiapkan insan beriman dan soleh yang mampu dan mau mengajak orang ke jalan Allah atau amar ma'ruf nahi mungkar. 5. Mempersiapkan insan beriman dan soleh yang mau merasa bangga dengan persaudaraannya sama muslim dan selalu memberikan hak-hak persaudaraan tersebut. 6. Mempersiapkan insan beriman dan soleh yang merasa bahwa dia adalah satu kesatuan umat Islam. 7. Mempersiapkan insan beriman dan soleh yang merasa bangga dengan loyalitasnya kepada agama Islam dan berusaha sekuat tenaga demi tegaknya panji-panji di muka bumi.